Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 640 Bunga Magma. Frandin segera menekan formasi kecil di depannya, menandakan bahwa dia ingin menawar. Karena kamar-kamarnya bersifat pribadi, hal ini dibuat untuk menyembunyikan identitas mereka. 4.000. Frandin sudah melompat ke nilai itu, mengetahui bahwa itu akan segera menjadi lebih tinggi. Benar saja, orang lain yang tertarik juga langsung masuk. 4.500, 5.500, 7.000, 8.500, 10.000. Ryan menyipitkan matanya setelah melihat ini. Hanya dalam beberapa detik, perang penawaran telah melonjak menjadi lebih dari 10.000 batu roh peringkat 2. Itu sudah merupakan harga dari 2 senjata tingkat tinggi bumi yang dia jual untuk dilelang. Belum lagi sepertinya tidak melambat. 11.000, 12.000, 13.500, 14.000. Frandin melihat formasi di depannya, tapi dia ragu untuk menekannya. Dia mengerti bahwa itu menjadi terlalu mahal. Lupakan saja. Itu tidak sebanding dengan batu roh sebanyak ini. Namun, begitu dia mengatakan itu, Ryan menekan formasi untuknya. 20.000. Frandin dan Agis tercengang. Mereka tidak menyangka Ryan melakukan hal seperti itu. Hahaha, jika aku menyuruhmu menawar, lalu menawar. Jadi bagaimana jika kita menggunakan sebagian dari batu roh yang kita dapatkan? Aku bisa mendapatkan lebih banyak batu roh, jadi jangan khawatir. Lagi pula, ini masih belum setengah dari yang kita dapatkan, bisa buat hari ini. Frandin tidak bisa menahan perasaan sedikit emosional. Terima kasih. Saat tawaran 20.000 batu roh keluar, rumah lelang menjadi sunyi. Jelas bahwa siapapun yang berada di dalam ruangan itu ingin memiliki darah kekaisaran ini. Namun, tidak semua orang takut. 21.000. Frandin segera menjawab. 22.000. 23.000. 24.000. Di dalam kamar pribadi lain, seorang pria menyipitkan matanya saat dia melihat ke arah kelompok Ryan. Yah, dia hanya bisa melihat ruangan itu. Siapa pria yang tinggal di sana? Bawahan di sisinya menggelengkan kepalanya, menjawab. Saya tidak tahu. Haruskah saya menyelidikinya? Tidak. Tujuan utama kita bukanlah darah kekaisaran, jadi mari kita fokus. Tiba-tiba, seorang pria muda di sampingnya berkata. Ayah, kamu perlu mendapatkan setetes itu untukku. Itu tidak banyak, tapi kita tidak tahu kapan yang lain akan muncul untuk dijual. Pria tua itu menyipitkan matanya saat dia segera memerintahkan. Tawarkan 30.000. Jika orang di sana menawar lebih tinggi, maka menyerahlah. Kita butuh uang untuk barang itu. Mata putranya berbinar saat dia segera mengajukan tawaran. Ia ragu kelompok Frandin akan sejauh itu. Lagi pula, setetes Imperial Blood jelas tidak terlalu berharga. 30.000. Wow. Segera, semua orang melihat panel penawaran. Ini ternyata jauh lebih mengasyikkan daripada yang mereka kira. Namun, mereka telah meremehkan kelompok Ryan. Tentu, setetes Imperial Bloodline tidak begitu berharga, untuk Zasvins dari level kota ini. Frandin berasal dari peringkat bangsawan yang sangat rendah. Baginya, penurunan itu bernilai setiap batu karena sebagian besar akan meningkatkan kecepatan kultivasi kekuatan jiwanya. Dia menduga bahwa kecepatan kultivasi jiwanya akan naik setidaknya 10% setelah dia selesai menyerapnya. Itu sangat mengesankan. Sekali lagi, semakin rendah tingkat garis darah seseorang, semakin tinggi efek darahnya. 31.000. Pria muda di kamar lain segera mengamuk. Setelah itu, suaranya menyerbu ke rumah lelang. Siapa kamu? Apakah kamu melakukannya dengan sengaja? Aku tidak tahu mengapa kamu melakukannya, tetapi kamu lebih baik menarik kembali tawaranmu. Frandin terkejut, tetapi dia segera menjawab setelahnya. Siapa saya tidak masalah. Juga, saya bahkan tidak tahu siapa Anda, jadi mengapa saya menargetkan Anda? Jika saya menawar setetes darah kekaisaran ini, itu karena saya membutuhkannya. Sekarang tutup mulut dan ajukan tawaranmu. Jika tidak, tetap diam dan jangan ganggu orang lain. Anda, kesunyian. Tiba-tiba, tuan rumah berteriak ke arah kamar pemuda itu. Setiap orang berhak menawar apapun yang mereka inginkan. Jika Anda terus menimbulkan masalah, saya akan mengirim Anda keluar dari pelelangan. Jangan lupa, ini adalah rumah lelang kekaisaran.
Ayah pemuda itu menyipitkan matanya saat dia menatapnya, memerintahkan pemuda itu. Maluko, duduk. Maluko menggertakkan giginya tetapi mengikuti perintah ayahnya. Ternyata ini adalah orang yang sama yang dituduh menghancurkan altar di Bloodline Trial itu. Tentu saja, belakangan diketahui bahwa dia tidak ada hubungannya dengan itu. Padahal, karena hukumannya, dia terluka cukup parah. Tetesan darah kekaisaran ini akan sempurna karena akan membantunya pulih dari luka-lukanya, terutama kerusakan pada kekuatan jiwanya. Di atas panggung, pembawa acara melanjutkan lelang. 31.000 peringkat 2 batu roh. Apakah ada yang punya tawaran lebih tinggi? Rumah lelang itu sunyi. Benar saja, tidak ada yang memikirkan penurunan sebanyak itu, terutama karena itu berasal dari anggota keluarga kekaisaran tingkat rendah. Dijual kepada para tamu di kamar pribadi 304. Sekarang, untuk barang kita selanjutnya. Frandin tidak bisa menahan perasaan senang. Dia benar-benar mengabaikan pelelangan saat dia menunggu darah kekaisaran dikirimkan. Beberapa menit kemudian, Zasvin perempuan masuk ke kamar. Ini adalah setetes Imperial Bloodline Anda, teman kecil. Seperti yang disebutkan sebelumnya, itu akan didiskon dari jumlah total batu roh yang Anda peroleh dalam pelelangan ini. Frandin mengangguk ketika dia menjawab. Baiklah, kamu bisa pergi sekarang. Zasvin betina mengangguk sebelum mundur. Baiklah, aku tahu kamu bersemangat. Namun, ingatlah bahwa ini bukan waktu yang tepat untuk menyerapnya. Ryan kemudian mengambil botol itu dan mengirimkannya ke alam dimensi. Baiklah. Aku akan menunggu. Segera, semua senjata Ryan terjual habis. Tidak ada satupun yang berharga kurang dari 5.000 batu roh peringkat 2. Lagi pula, itu membuat Ryan sangat menyadari perbedaan antara dunia ini dan dunia sebelumnya. Jika senjatanya dijual di sana, senjata-senjata itu akan digunakan untuk mendapatkan lebih banyak batu roh dengan tingkat yang lebih tinggi. Itu hanya menunjukkan betapa sulitnya batu roh muncul di planet ini. Meskipun demikian, semua senjata Ryan memberinya keuntungan lebih dari 70.000 peringkat 2 batu roh, bahkan ketika memperhitungkan 30% dari rumah lelang itu. Mengambil 31.000 dari penurunan Imperial Bloodline, Ryan masih memiliki lebih dari 39.000 batu roh, yang akan bertahan selama beberapa bulan. Setelah itu, lelang memasuki tahap selanjutnya seperti yang diumumkan tuan rumah. Mulai sekarang, hanya batu roh peringkat 3 yang dapat diterima kecuali jika kamu menukarnya pada akhirnya. Jika kamu ingin menggunakan batu roh tingkat 2, ketahuilah bahwa nilai tukarnya adalah 6:1. Semua orang tahu bahwa batu roh peringkat 3 memiliki energi yang setara dengan 3 batu peringkat 2. Namun, tidak ada yang akan melakukan perdagangan seperti itu karena jauh lebih mudah untuk menyerap energi spiritual batu roh peringkat 3 daripada menggunakan 3 batu peringkat 2. Itu jauh lebih baik untuk kultivasi. Meskipun demikian, nilai tukar selalu lebih tinggi dari jumlah total, biasanya 4:1. Harus diingat bahwa ini adalah planet yang berbeda, jadi nilai tukar juga berbeda dari sebelumnya. Meskipun demikian, sangat sulit bagi beberapa orang untuk berdagang dengan jumlah itu. Hanya pada 6:1 rumah lelang dijamin menerima batu roh peringkat 3 mereka. Tentu saja, mereka pada dasarnya merobeknya. Tapi tidak ada yang mengeluh karena mereka adalah institusi resmi keluarga kekaisaran. Ryan merenungkan tentang jumlah total batu roh peringkat 2 yang tersisa sebelum berkata. Tanpa mempertimbangkan senjata tingkat puncak bumi saya, kami memiliki setara dengan 6.600 batu roh peringkat 3. Agis mengangkat bahunya saat dia berkata. Ini tidak seperti kita benar-benar perlu membeli sesuatu. Namun, Anda mungkin mempertimbangkan untuk menukar batu roh peringkat 2. Bagaimanapun, batu peringkat 3 jauh lebih baik untuk budidaya. Ryan dan Frandin mengangguk menanggapi kata-kata Agis. Tentu saja, Ryan tidak akan melakukan pertukaran di sini di rumah lelang kekaisaran. Lagi pula, meskipun itu masih mahal, dia setidaknya bisa mendapatkannya dengan tarif 5:1 di luar. Di atas panggung, pelelangan berlanjut karena beberapa item lagi terus keluar. Benar saja, jumlahnya turun banyak karena peringkat batu roh meningkat. Item kita selanjutnya adalah Magma Flower. Bagi yang belum tahu, item ini digunakan untuk pil kultivasi energi. Harga penawaran awal adalah 400 rank 3 Spirit Stone. Rowan, yang juga menonton pelelangan melalui hubungannya dengan Ryan, segera berkata.
Cobalah untuk mendapatkan bunga magma ini. Aku bisa membuat beberapa pil kultivasi yang bagus untuk kita dengannya. Ryan mengangguk sebagai jawaban. Untuk planet dengan sedikit energi spiritual seperti ini, keuntungan apapun membantu. Ryan mengangguk dan meminta Frandin untuk membuat penawaran. Dia akan kehilangan batu roh untuk bunga itu, tetapi itu akan membantu kultivasi mereka lebih banyak daripada batu roh itu sendiri. Bahkan jika mereka harus menggunakan pertukaran 6:1 dari rumah lelang, itu sepadan. Tentu saja, senjata Ryan masih ada di sana, jadi itu tidak perlu karena dia yakin itu akan lebih berharga. 450, 500, 550, 650. Pada akhirnya, Frandin memperoleh bunga untuk 700 batu roh peringkat 3, yang dikirim ke kamar kelompoknya beberapa menit kemudian. Item terus keluar hingga akhirnya senjata Ryan masuk ke panggung. Item kita berikutnya adalah pedang tingkat puncak bumi. Perlu diketahui bahwa itu dibuat oleh pandai besi yang sama dengan senjata tahap pertama lelang. Meski begitu, itu tidak memiliki tulisan apapun di atasnya, memang memiliki kualitas yang sama, yang berarti jauh lebih baik daripada senjata level puncak bumi biasa. Dengan cara tertentu, pedang ini bebas bagimu untuk menggoreskan susunan senjata apapun yang kamu inginkan, sebuah mahakarya sejati. Harga awalnya adalah 3.000 batu roh peringkat 3. Kelompok Ryan terkejut. Mereka tahu itu akan jauh lebih berharga daripada senjata tingkat tinggi bumi miliknya, tetapi tidak sebanyak itu. Dan itu hanya nilai dasar. Bab 641 kelihatannya mencurigakan. Tentu saja, mereka tidak akan menawar senjata mereka sendiri, jadi mereka hanya melihat tawarannya naik. 3.200, 3.500, 3.900, 4.000. Pada akhirnya, satu-satunya senjata Earth Peak level milik Ryan yang dilelang adalah 6.300 rank 3 Spirit Stone. Jika mereka menukar batu roh tingkat 3 ini dengan batu roh tingkat 2, Ryan pasti bisa menghasilkan setidaknya 5 kali lipat harga senjata tingkat tinggi bumi. Besar. Dengan itu, Ryan menyelesaikan pekerjaannya untuk mendapatkan batu roh mereka kepada semua orang. Sebelumnya, mereka menggunakan batu roh yang didapat semua orang dengan menjual inti iblis, yang sekarang sudah hampir habis. Setelah ini, mereka tidak perlu khawatir tentang batu roh selama beberapa bulan sebelum perlu mendapatkan lebih banyak batu roh lagi. Beberapa item lagi muncul setelah itu hingga akhirnya item terakhir masuk ke stage. Terima kasih semuanya, sudah menemani kami sejauh ini. Sekarang, kami akan membawa item terakhir hari ini. Sebagian besar dari Anda tahu tradisi kami. Namun, bagi yang belum pernah mendengarnya, izinkan saya menjelaskannya. Item terakhir adalah sesuatu yang selalu disumbangkan oleh keluarga kekaisaran. Banyak negara membayar pajak mereka dengan beberapa cara, dan keluarga kekaisaran akhirnya mengumpulkan terlalu banyak hal menarik. Bisa dikatakan, melelang mereka di rumah lelang kekaisaran adalah salah satu cara untuk meneruskannya. Petik 2. Tuan rumah kemudian melihat ke sisinya sebelum berkata, "Tampilkan item berikutnya." Kelompok Ryan tidak memeriksa katalog pelelangan karena mereka terutama menginginkan batu roh dari senjata. Karena itu, mereka tidak tahu apa itu. Namun, mereka bisa merasakan ketegangan di udara saat banyak mata memandang ke arah panggung. Jelas bahwa sebagian besar peserta telah menunggu momen ini. Zasvin perempuan yang sama sekali lagi naik ke panggung sambil membawa kotak harta karun kecil. Di kamar pribadi Maluko, dia melihat mata ayahnya berbinar ke arah panggung. Setelah itu, pembawa acara mengambil buku dari gadis itu sebelum membukanya dan mengeluarkan sebuah gelang. Kelompok Ryan tidak bisa mengerti mengapa orang-orang begitu bersemangat dengan itu. Namun, oh, sekarang maukah kamu melihatnya? Suara Sister Orb bergema di semua pikiran mereka. Sister Orb, apakah kamu tahu gelang apa itu? Sister Orb menanggapi dengan pasti. Ya, padahal, pria itu harus segera menjelaskannya padamu. Benar saja, tuan rumah memandang semua orang dengan senyum sebelum berkata. Kamu sangat, sangat beruntung. Keluarga kekaisaran memberi kami satu gelang tata ruang untuk dilelang hari ini. Bagi mereka yang tidak tahu, benda ini memiliki ruang-ruang seluas 3 meter persegi di dalamnya. Tidak masalah berapa harganya. Petik 2. Tuan rumah kemudian melanjutkan. Banyak dari kalian yang selalu bergerak dengan ransel besar atau dengan bawahan terpercaya kalian ketika kalian perlu membawa barang-barang kalian. Namun, dengan benda ini,
masalah itu akan menjadi masa lalu. Selain itu, tidak ada tempat yang lebih aman daripada menyimpan harta kalian di sampingnya. Anda sepanjang waktu. Satu-satunya batasan adalah tidak dapat menampung makhluk hidup. Selain itu, Anda bebas meletakkan apapun yang Anda inginkan di sana. Biasanya, hal seperti itu hanya akan muncul di tangan anggota keluarga kekaisaran tingkat tinggi. Namun, gelang ini adalah produk yang gagal. Ruang di dalamnya tidak stabil, jadi harus dikecilkan ke ukuran yang saya sebutkan beberapa saat yang lalu. Petik 2. Itulah mengapa itu tersedia untuk dijual. Sayangnya, kerusakannya sangat besar sehingga bahkan tidak layak untuk didaur ulang untuk bahannya lagi. Pada saat yang sama, tidak ada orang yang biasanya mampu membelinya menginginkan benda ini. Kamu harus merasa istimewa. Dikatakan bahwa tidak lebih dari 10 peralatan tata ruang ada di seluruh kekaisaran. Sebanyak kegagalan yang mengerikan, itu masih berguna untuk Zasvin di levelmu. Kelompok Ryan terkejut. Bukankah itu sama dengan alam dimensi permata jiwa? Mereka memang mirip. Namun, gelang itu kualitasnya sangat buruk. Seperti yang disebutkan tuan rumah, saya dapat mengatakan bahwa rune yang digunakan untuk membuatnya mengalami kerusakan parah selama proses penempaan. Yah, aku tidak terkejut karena peralatan tata ruang bukanlah hal yang seharusnya tidak dibuat di dunia ini sejak awal. Ini aneh. Orang itu berkata bahwa tidak lebih dari 10 ada di kekaisaran. Itu tidak masuk akal karena hanya seseorang yang melampaui alam transformasi elemental yang bisa membuat benda ini. Anda tahu betapa planet ini kekurangan energi, jadi saya tidak berpikir ada orang yang mencapai level itu di sini, atau begitulah menurut saya. Melampaui alam transformasi elemental, itu memang pencapaian yang luar biasa. Kembali di Sasamil Empire, mereka hanya tahu satu orang yang mencapai level itu, Yulian Sasamil. Dia juga dikenal sebagai leluhur keluarga Sasamil. Sepertinya kita perlu mempertimbangkan kembali level planet ini. Suster Orb setuju. Ya, tentu saja, mungkin mereka menemukan cara lain untuk membuatnya setelah sistem permata jiwa pergi ke bagian lain dari semesta. Yah, kita akhirnya akan menemukan jawabannya. Tambah Agis. Kemudian lagi, itu jauh dari mencocokkan sesuatu seperti yang dimiliki dimensi realem Ryan dan Roan. Tidak hanya raksasa, tetapi juga dapat menampung makhluk hidup dan mengedarkan energi spiritual. Tapi tentu saja, jangan meremehkan alam dimensi permata jiwa. Bagaimanapun, hal yang mengesankan di sini adalah bahkan melihat sepotong peralatan tata ruang di tempat ini. Anda harus berhati-hati di masa depan karena seseorang yang dapat membuat gelang itu mungkin dapat merasakan kehadiran alam dimensi permata jiwa. Yah, dia tidak akan bisa melakukan apapun untuk itu. Ryan mengangguk dengan ekspresi serius. Itu adalah pertama kalinya mereka mendengar Sister Orb menyebutkan risiko alam dimensi permata jiwa ditemukan. Tentu saja, itu jika seseorang tidak mempertimbangkan serangan yang memaksa mereka keluar dari planet Sunkan. Musuh itu jelas tahu di mana dia berada dan mencoba menghancurkannya. Ryan kemudian mengerti mengapa semua orang sangat senang dengan gelang itu. Keluarga kekaisaran mungkin meremehkannya, tetapi ini jelas merupakan peralatan terbaik di kota ini. Kekuatan besar yang datang untuk berpartisipasi dalam pelelangan ini akan habis-habisan untuk itu. Melihat ekspresi di wajah semua orang, tuan rumah merasakan kepuasan luar biasa saat dia mengumumkan dimulainya perang penawaran. Nah, kalau begitu, harga awalnya adalah 1000 batu roh peringkat 4. Setiap kenaikan harus setidaknya 100 batu. Ekspresi semua orang membeku pada saat itu. Peringkat 4 batu roh. Benar saja, itu adalah hal yang sangat langka di tempat ini. Ryan dan Agis tidak terkejut dengan itu karena sulit bagi mereka sendiri untuk mendapatkannya kembali di dunia lama mereka, apalagi di sini. Namun, itu sudah diduga. Lagi pula, keluarga kekaisaran tidak perlu menjual ini dengan kualitas yang lebih rendah. Tidak seperti orang-orang di sini, mereka pasti tidak kekurangan batu roh peringkat 3, yang dikonsumsi seperti kacang goreng di sana. Hanya peringkat 4 ke atas yang akan membuat perubahan apapun untuk mereka. Ryan kemudian bangkit dari tempat duduknya sebelum berkata, "Baiklah, kalau begitu, bagaimana kalau kita kembali? Gelang itu mungkin terlihat menarik, tapi kau tahu itu tidak berguna bagiku." Agis dan Frandin tersenyum pahit sebagai tanggapan. Itu tidak banyak berguna untuk Ryan atau Roan, tetapi mereka pasti bisa melakukannya dengan salah satu dari mereka. Bagaimanapun,
Alam dimensi permata jiwa adalah milik si kembar, bukan milik mereka. Mereka tidak dapat mengaksesnya kapanpun mereka mau dan harus selalu memintanya. Meskipun demikian, mereka dengan cepat menggelengkan kepala dan mengikuti Ryan ke pintu. Tidak ada gunanya tinggal karena mereka pasti tidak mampu membeli gelang itu sejak awal. Namun, begitu mereka keluar dari ruangan, beberapa karyawan rumah lelang datang dan muncul di jalan mereka. Frandin menyipitkan matanya saat dia bertanya, "Apakah ada masalah?" Pria yang sepertinya adalah pemimpin kelompok itu kemudian membungkuk pada Frandin sebelum berkata, "Kami sangat menyesal, pelanggan yang terhormat. Namun, menurut aturan rumah lelang, anggota kamar pribadi tidak boleh pergi sebelum lelang selesai." Kelompok Frandin merasa aneh. Mereka tidak berniat membeli yang lain, dan hanya ada satu barang yang tersisa. Mengapa mereka harus disimpan di belakang? Namun, Ryan dengan cepat mengirim pesan sens spiritual kepada Frandin, memberitahunya bagaimana untuk melanjutkan. Frandin kemudian tersenyum seolah tidak keberatan. "Baiklah, kalau begitu, tolong bawakan pembayaranku agar aku bisa menghitung kentunganku kali ini. Kamu seharusnya tidak masalah dengan itu, kan?" Karyawan itu terkejut sesaat sebelum dia menutup matanya. Beberapa detik kemudian, dia membukanya lagi dan tersenyum. "Tidak ada masalah sama sekali. Saya sudah menghubungi administrasi, menyuruh mereka membawa pembayaran untuk barang-barang Anda di sini." Frandin mengangguk, puas. "Hahaha, hebat. Kalau begitu, mari kita kembali dan menonton perang penawaran terakhir. Kurasa kekuatan besar kota ini menjadi sangat bersemangat karenanya." Frandin kemudian memasuki ruangan bersama Ryan dan Agis, menutup pintunya tepat setelahnya. Benar saja, seperti yang dikatakan Frandin. Kekuatan kota mengalami pertarungan yang cukup besar untuk gelang itu. Mereka bahkan berhenti menawar dan mulai berdebat satu sama lain. Namun, kali ini tuan rumah tidak menghentikan mereka. Dia tahu siapa orang-orang Zasvin yang berdebat, dan kemarahan di antara pihak mereka mungkin akan menaikkan harga gelang lebih jauh. Namun, kelompok Frandin tidak terlalu mempedulikannya. Sepertinya mencurigakan. Bab 642 ditahan. Agis sepertinya tidak keberatan saat dia berkata, "Tidak apa-apa, kita bisa menggunakan alam dimensi untuk meninggalkan tempat ini, bukan? Selama kita memiliki kartu ini, tidak ada yang bisa menahan kita." Ryan menggelengkan kepalanya, menjawab, "Aku tidak khawatir tentang itu, tetapi fakta bahwa kita mungkin tidak dapat menjual lebih banyak barang di sini. Mungkin mereka bahkan tidak akan memberi kita batu roh dari senjataku." Frandin mau tidak mau bertanya. Tentu saja, mereka mungkin mengatakan yang sebenarnya tentang aturan untuk tidak pergi sampai akhir. Lagi pula, kami tidak pernah benar-benar memeriksa praktik pelelangan. Saya yakin Anda telah memperhatikan bahwa tidak ada satupun Zasvin yang meninggalkan pelelangan, rumah sejauh ini, begitu pula budak manusia itu. Agis dan Ryan mengangguk. Yah, itu benar. Mungkin hanya karena mereka ingin menonton sampai akhir juga. Bagaimanapun, mari kita tunggu dan lihat. Mereka harus mengirimi kami batu roh kapan saja sekarang. Benar saja, mereka benar. Mereka mendengar ketukan datang dari pintu mereka semenit kemudian sebelum pria Zasvin dari sebelum masuk. "Terima kasih sudah menunggu, pelanggan yang terhormat. Tolong, periksa batu roh." Frandin mengangguk dan dengan cepat mengirimkan sens spiritualnya ke dalam kantong spirit stone. Setelah memastikan jumlahnya benar, dia tersenyum pada pegawai lelang dengan ekspresi puas. "Bagus. Kamu sudah mendiskon bagianmu dan harga barang yang aku beli. Angkanya benar." Pria Zasvin itu mengangguk, menjawab. "Baiklah. Lelang akan segera berakhir ketika pertarungan untuk item terakhir selesai. Dengan itu, aku akan pergi." Karyawan itu pergi tepat setelahnya tanpa menimbulkan masalah. Melihat itu, Ryan hanya bisa berkata, "Yah, mungkin aku hanya membayangkan sesuatu." Frandin dan Agis setuju dengannya. Argumen antara kekuatan kota untuk gelang tata ruang semakin memanas saat pelelangan berlanjut. Melihat bahwa mereka tidak mendapatkan apa-apa, dua kekuatan memutuskan untuk bersekutu, menyatukan batu roh peringkat 4 mereka. Begitu mereka mendapatkan gelang, mereka bisa mencapai kesepakatan di antara mereka sendiri. Pada akhirnya, gelang tata ruang dijual seharga 6.500 batu roh peringkat 4, yang merupakan harga yang sangat tinggi. Berbeda dengan nilai tukar antara peringkat 2 dan 3 batu, nilai antara peringkat 3 dan 4 batu jauh lebih tinggi.
Pertama-tama, hampir tidak ada yang akan menukar batu roh peringkat 4 mereka untuk memulai. Jelas, batu roh peringkat 4 bahkan lebih penting di sini daripada di planet Sunkan. Selamat kepada klan Lamal dan Asume atas kemenanganmu. Gelang akan diserahkan kepada kalian berdua sebentar lagi. Tuan rumah kemudian melihat ke arah semua orang sebelum berkata, "Terima kasih, semuanya, telah datang ke pelelangan hari ini. Dengan item terakhir ini, pelelangan sekarang berakhir. Sekarang Anda dapat pergi sesuai keinginan Anda." Kelompok Rean menghela nafas lega dan segera mengemasi barang-barang mereka. Setelah itu, mereka melangkah keluar dari kamar mereka dan berjalan keluar melalui lorong tersembunyi. Bagaimanapun, kamar-kamar itu seharusnya menyembunyikan identitas semua orang selama mereka tidak ingin menunjukkan diri mereka kepada orang lain. Namun, begitu mereka mencapai pintu keluar, tekanan energi spiritual yang kuat datang dari atas, menekan mereka ke tanah. Tentu saja, itu mengejutkan kelompok Rean. Kelompok Rean kemudian melakukan yang terbaik untuk melihat ke atas, hanya untuk melihat seorang pria mengambang di sana dengan ekspresi gelap. Jadi, sepertinya ini yang aneh kali ini. Dia turun dari langit dan berhenti tepat di depan kelompok Rean. Rean bisa saja menggunakan hubungannya dengan alam dimensi permata jiwa untuk langsung pergi. Namun, sepertinya orang itu tidak berencana untuk menyerang. Karena itu, dia memutuskan untuk menunggu dan mengatakan hal yang sama kepada Frandin dan Agis. Dia ingin tahu mengapa orang ini datang untuk mereka. Frandin kemudian melakukan yang terbaik untuk berbicara. "Apa? Menulis." Pria itu mendekatinya saat dia menatap Frandin dengan kekuatan jiwanya. "Seperti yang kupikirkan, tanda garis keturunan peringkat 5. Pertama kali kamu datang ke rumah lelang ini, kamu menunjukkan tanda garis keturunan peringkat 2. Kenapa kamu memiliki tanda garis keturunan peringkat 5 sekarang? Kecuali kamu melalui percobaan, ada tidak mungkin hal seperti itu terjadi. Kaulah yang menyerbu tempat percobaan kita dan menghancurkan altar jiwa, kan?" Kelompok Rean terkejut. Memang, pertama kali mereka datang ke rumah lelang, Frandin memiliki tanda jiwa garis darah tingkat 2. Namun, mereka tidak menunjukkan tanda garis keturunannya begitu mereka tiba di rumah lelang kali ini. Bagaimana mereka tahu itu berubah? Begitu, tidak seperti kamu tahu itu aku, tapi kehadiranku aneh. Aku bukan seseorang dari sini, tapi aku masih membawa begitu banyak peralatan berkualitas tinggi. Ini adalah rumah lelang kekaisaran, dan ujian garis darah dijaga oleh pengawal kekaisaran. Tidak aneh jika kamu mendapatkan informasi tentangku. Pria itu terkejut mendengarnya. Memang, begitulah cara mereka menemukan Frandin dan manusianya. Cerdas. Namun, itu tidak akan membantumu. Katakan padaku, siapa kamu? Juga, bagaimana kamu melewati pertahanan dan formasi kami untuk memasuki ujian garis darah? Kamu tidak hanya masuk dan melakukan ujian, tetapi kamu juga pergi tanpa ada yang memperhatikan. Frandin menyeringai sebagai tanggapan, berkata, "Bagaimana kalau kamu menjawab pertanyaanku dulu? Siapa kamu? Aku tidak berbicara dengan sembarang orang." Bang. Pria itu menendang Frandin, membantingnya ke dinding. "Kamu sebaiknya berhati-hati tentang caramu berbicara, idiot. Bahkan jika kamu berasal dari tanah surgawi, itu tidak akan membantumu. Yah, itu tidak masalah untuk memberitahumu namaku. Kamu bisa memanggilku Firmel, sang pemimpin, dari Imperial Guardians di Bloodline Trial Ground ini. Juga, keturunan dari Imperial Household." Rean menemukan sesuatu yang tidak beres sejak awal. Rumah tangga kekaisaran. Itu tidak masuk akal. Bukankah keturunan keluarga kekaisaran peringkat 7 pemilik tanda garis keturunan setidaknya? Kenapa dia hanya pemilik tanda garis keturunan peringkat 5? Namun, Rean memutuskan untuk mengabaikannya untuk saat ini. Sebaliknya, dia memperhatikan kultivasi Firmel, serta hal lain. Alam transformasi jiwa. Rean benar-benar yakin bahwa ini adalah level Imperial Guardian. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa mereka tangani. Namun, dia tidak perlu melakukannya. Dia hanya ingin memahami bagaimana mereka ditemukan, dan dia mendapat jawaban untuk itu. Bab 643 Masalah. Lagi pula, ini benar-benar menunjukkan betapa buruknya planet ini untuk budidaya. Seseorang yang terhubung langsung dengan keluarga kekaisaran hanya berada di alam transformasi jiwa, dan dia adalah pemimpin penjaga kekaisaran di kota yang begitu penting selain itu. Kembali di Sunkan,
Kami bahkan memiliki pembudidaya Saint Realm di negara Jialin, yang merupakan negara yang sangat tidak penting dan jauh. Ryan dengan cepat mengesampingkan pemikiran itu saat dia fokus pada masalah di depan. Dia merenungkan apakah dia harus menggunakan alam dimensi untuk pergi atau tidak. Frandin kemudian menatap sesepuh ketika darah keluar dari mulutnya. Kemudian lagi, Penatua tidak akan membiarkannya pergi. Sepertinya kamu tidak ingin bicara. Bagaimana kalau aku membunuh manusia milikmu ini? Kamu sepertinya sangat menyukai mereka, kan? Penatua kemudian mengirim sens spiritualnya ke Ryan dan Agis untuk melihat apakah mereka memiliki sesuatu yang tersembunyi di tubuh mereka. Lagi pula, dia masih tidak tahu bagaimana Frandin memasuki tempat percobaan Bloodline. Dia memeriksa tubuh Frandin sekali lagi. Padahal, dia tidak dapat menemukan apapun yang menunjukkan alasannya. Itu hanya untuk memastikan bahwa dia tidak melewatkan apapun. Namun, apa? Realem formasi inti terlambat dan puncak. Benar saja, sens spiritual sekuat seorang pembudidaya realem transformasi jiwa terlalu kuat untuk Ryan untuk menekuk pada jarak seperti itu. Satu-satunya alasan pria itu tidak menyadarinya sebelumnya adalah karena sens spiritualnya tidak fokus pada mereka. Sekarang dia melakukannya, keterampilan menekuk sens spiritual Ryan jauh dari cukup untuk menjauhkannya dari dantiannya. Bagaimana mungkin? Kamu pasti lebih muda dari Zasvin ini. Tidak, kamu lebih muda dari siapapun yang pernah kulihat di levelmu. Tunggu, mungkinkah rumor itu benar? Begitu Ryan mendengar pesan itu, sebuah ide muncul di benaknya. Dia kemudian menunjukkan ekspresi tak berdaya saat dia menatap Frandin. Gian, Frandin tidak perlu berpura-pura lagi. Dia sudah mengetahuinya. Firmel terkejut dengan kata-kata Ryan tetapi menyempit setelahnya. Ya, mengapa Anda tidak memberitahu saya apa yang saya temukan? Ryan, yang telah mengirim pesan sens spiritual kepada Frandin dan Agis, menyeringai. Apakah kamu berpura-pura bodoh? Kamu seharusnya tahu betul apa yang aku bicarakan. Oh, well, kurasa kamu masih berhati-hati, jadi aku akan tetap memberitahumu. Dengan sedikit kesulitan, Ryan dan Agis memindahkan tangan mereka ke kerah budak mereka, melepaskannya. Itu hanya membuat Firmel semakin yakin bahwa dugaannya benar. Manusia-manusia ini tidak pernah menjadi budak sejak awal. Agis lalu tersenyum sambil berkata, itu benar, kami datang dari tanah surgawi persatuan. Yah, bukannya kamu belum tahu itu. Segera setelah itu, kekuatan jiwa terwujud saat tanda jiwa mereka muncul di kepala mereka. Manusia dengan tanda jiwa. Ini, dia tahu bahwa itu tidak palsu. Tanda jiwa garis darah itu benar-benar diperoleh. Hanya ada satu tempat yang dikenal menerima manusia untuk diolah, tanah surgawi persatuan. Tetapi karena mereka terlalu jauh dan hanya ada sedikit informasi, beberapa percaya itu hanya rumor, tidak ada yang lain. Firmel juga percaya bahwa, sampai beberapa saat yang lalu. Tentu saja, ada juga area seperti daerah dekadensi. Namun, zona itu disegel, tidak memungkinkan manusia untuk melarikan diri. Selain itu, kultivasi Ryan dan Agis terlalu tinggi untuk usia mereka. Itu bukan sesuatu yang bisa dicapai oleh manusia, yang tidak memiliki akses ke sumber daya di wilayah dekadensi. Hanya tanah surgawi yang bisa membuat kejeniusan seperti itu menjadi kenyataan. Ryan kemudian menatap Firmel dengan kesal saat dia berkata, berapa lama kamu akan mengurung kami? Bebaskan saja kami. Saya tidak keberatan menjawab beberapa pertanyaan Anda. Meskipun Firmel tidak menginginkannya, dia tahu benar-benar ada satu cara bagi manusia untuk mendapatkan tanda jiwa, dan itu adalah apa yang disebut tanah surgawi persatuan. Tentu saja, dia tidak akan membiarkan mereka pergi hanya karena itu. Lagi pula, dia mengatakan bahwa menjadi bagian dari tanah surgawi tidak akan membantu mereka, apalagi yang sejauh tanah surgawi persatuan. Kalian bertiga akan ikut denganku. Jika kamu mencoba lari, ketahuilah dengan baik bahwa aku pasti tidak akan menahan diri. Tekanan energi spiritual yang menyerang Frandin, Ryan, dan Agis segera menghilang setelah itu. Perbedaan dalam kultivasi benar-benar menjengkelkan. Firmel mengabaikan itu dan menyelimuti ketiganya dengan energi spiritualnya. Segera setelah itu, dia terbang dan kembali ke Bloodline Trial Grounds. Di perjalanan, Agis dan Frandin mau tidak mau bertanya. Ryan, apa yang ingin kamu lakukan dengan ini? Bukankah itu terlalu berisiko? Namun, yang menjawab bukanlah Ryan,
melainkan Roan melalui bantuan Sister Orb. Klan di kota ini hanya tahu banyak tentang penguasa jiwa. Ryan berpikir ini adalah kesempatan bagus untuk bertanya kepada seseorang yang terhubung langsung dengan keluarga kekaisaran tentang hal ini. Jika para pemimpin dari berbagai kekuatan kota ini mengetahuinya, penjaga kekaisaran pasti akan tahu lebih banyak, terutama pemimpin di antara mereka. Ryan mengangguk sambil melanjutkan. Itulah mengapa saya tidak mengirim kita semua ke alam dimensi permata jiwa. Saya hanya ingin memiliki kesempatan untuk menemukan sesuatu yang lain. Selain itu, kita punya satu masalah lagi. Frandin langsung mengerti apa masalahnya. Sekarang mereka tahu tentang kita, mereka mungkin menghubungkan titik-titik tentang klan Portin dan asumsi juga. Secara alami, pergi ke sana dan meminta mereka untuk mengeluarkan perangkat kemurnian jiwa mereka tidak akan berfungsi lagi. Sederhananya, kita tidak bisa menggunakannya untuk memanggil penguasa jiwa. Itulah masalah yang mereka hadapi. Jika kelompok Ryan ingin melakukan hal serupa sekali lagi, mereka harus pindah ke kota besar lain seperti ini. Seperti yang disebutkan sebelumnya, hanya ada 4 ujian garis darah peringkat 5 di Kekaisaran, jadi yang berikutnya sangat jauh. Taruhan terbaik mereka adalah pergi ke Kekaisaran berikutnya. Namun, itu akan memakan waktu lama. Karena itu, Ryan ingin mencari jalan keluar dengan berbicara dengan Firmel dan Imperial Guardians. Bab 644 Sebuah Kekosongan. Mereka segera dibawa kembali ke Trial Grounds, di mana Firmel menunjukkan kepada mereka altar yang hancur. Apa yang Anda rencanakan untuk dilakukan? Apakah Anda tahu betapa mahalnya itu? Ryan menggaruk bagian belakang kepalanya saat dia menjawab. Tidak banyak yang bisa dilakukan. Aku harus meminta orang tuaku untuk membuat yang baru, itu saja. Namun, itu akan memakan waktu yang sangat lama. Firmel menyipitkan matanya saat dia melihat Ryan dan Agis. Begitukah? Kenapa kamu tidak menghubunginya sekarang? Pasti kamu punya cara, kan? Ryan dan Agis saling memandang dan kemudian kembali ke Firmel. Jelas bahwa Firmel ingin mengkonfirmasi identitas mereka. Yah, jika kamu bersikeras. Mereka berdua menyentuh dahi mereka sebelum tanda jiwa keturunan peringkat 5 mereka muncul. Tidak lama kemudian, sebuah suara bergema di benak mereka dan Firmel juga. Tentu saja, itu tidak lain adalah Roan, menggunakan Sister Orb untuk melakukan itu. Ada apa? Bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidak menghubungiku sebelum menyelesaikan tesmu? Firmel terkejut. Dia benar-benar tahu bahwa suara itu datang dari orang lain, bukan dari Ryan, Agis, atau Frandin. Namun, bawahannya memiliki tempat yang terkunci penuh, jadi dia yakin tidak ada orang di dekatnya. Seharusnya hampir mustahil untuk menghubungi siapapun di tempat ini karena formasinya. Itu, sebagai gantinya, membuat identitas Ryan lebih bisa dipercaya. Firmel ingin mengkonfirmasi dengan Unity Celestial Lens secara langsung. Sayangnya, jarak mereka terlalu jauh. Belum lagi bahkan keluarga kekaisaran sendiri hampir tidak memiliki kontak dengan mereka, apalagi Firmel sendiri. Maaf, Tuan. Kami mengalami beberapa masalah. Kami ditangkap oleh penjaga kekaisaran dari Kekaisaran Palif. Kekaisaran Palif. Bagaimana kamu bisa ditangkap oleh penjaga kekaisaran yang begitu lemah? Apakah kamu bercanda? Mulut Firmel berkedut sebagai tanggapan. Kekaisaran kecil. Tentu, mereka bukan yang terbesar di luar sana, tetapi mereka juga tidak sekecil itu. Tuan, lebih baik Anda mengendalikan mulut Anda. Apakah Anda seseorang dari tanah surgawi atau bukan, itu tidak masalah. Faktanya masih ada bahwa mereka mendobrak salah satu tempat percobaan Bloodline kami dan menghancurkan altar percobaan. Anda harus tahu sangat baik siapa yang mengendalikan Trial Grounds dunia. Itu adalah peringatan sekaligus ujian. Jika suara itu bahkan tidak tahu siapa yang dia bicarakan, maka identitas kelompok Ryan jelas palsu. Suara itu terdiam sesaat sebelum menjawab. Apa menurutmu hanya karena penguasa jiwa mengendalikan cobaan, kami tunduk pada mereka? Namun, kami juga tidak ingin masalah dengan mereka. Katakan padaku, bahan apa yang digunakan di altarmu? Aku akan mengirimi Anda yang baru. Ini hanya beberapa bagian tingkat surga, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Mulut Firmel berkedut sekali lagi. Siapa yang akan mengatakan, hanya beberapa bagian tingkat surga? Benar saja, Celestial Lens kaya raya. Namun, apa menurutmu hanya itu?
Mereka menerobos masuk ke tempat percobaan kita tanpa ada yang memperhatikan. Jika kamu tidak memberitahuku bagaimana mereka melakukan itu, jangan salahkan aku karena memaksanya keluar dari mulut mereka. Firmel pasti akan mencoba mengambil keuntungan sebanyak mungkin darinya. Lagi pula, tidak setiap hari dia memiliki kesempatan untuk berbicara dengan sesepuh tanah surgawi. Namun, energi gelap tiba-tiba mulai muncul di mana-mana di sekitarnya. Ketika Firmel menyentuhnya, dia merasa hidupnya terkuras habis. Tentu saja, dengan levelnya, dia bisa memblokir kekuatan itu. Padahal bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah bahwa tetua yang berbicara dengannya melakukan itu sepanjang perjalanan kembali ke Unity Celestial Land. Betapa konyolnya itu. Sekali lagi, dia benar-benar yakin bahwa bukan kelompok Rean yang melakukannya karena sense spiritual dan kekuatan jiwanya selalu ada pada mereka. Meskipun demikian, Firmel berusaha tetap tenang saat dia bertanya. Apakah kamu mencoba menakutiku? Namun, Rowan menyeringai. Menakutkanmu. Itu benar. Kenapa aku harus marah pada semut? Lupakan saja. Energi gelap tiba-tiba menghilang secepat datangnya, sangat melegakan Firmel. Setelah itu, Rowan mulai membicarakan hal lain. Foran, tunjukkan padanya bagaimana kamu sampai di sana. Toh tidak ada orang lain selain kamu yang bisa melakukannya. Foran adalah nama yang diberikan Rowan untuk Rean saat itu juga. Itu hanya untuk membuatnya terlihat lebih nyata. Tapi Tuan, diam. Kamulah yang terlibat dalam omong kosong ini. Pertama-tama, kenapa kamu memasuki ujian garis darah mereka? Kamu sudah memiliki tanda jiwa garis darahmu sendiri. Agis adalah orang yang menjawab itu. Tuan, kami menemukan pelayan yang baik selama perjalanan kami. Namun, dia tidak begitu berguna dengan tanda garis keturunan peringkat 2. Kami harus meningkatkannya. Tuan, Anda tahu bahwa sulit bagi kami manusia untuk menemukan pijakan di luar. Ini seharusnya membuat tes kami lebih mudah untuk diselesaikan. Rowan sepertinya juga tidak peduli. Kamu diam juga. Aku seharusnya langsung mengecewakan kalian berdua karena semua masalah yang kamu berikan padaku. Ekspresi Rean dan Agis tiba-tiba berubah menjadi ketakutan. Mereka segera berlutut saat mereka memohon. Tolong, jangan. Kami akan lebih berhati-hati. Tolong jangan mengecewakan kami. Firmel terkejut dengan itu. Tes macam apa itu? Apa yang bisa membuat kedua manusia ini, yang tidak takut dengan kultivasinya yang lebih tinggi, merasa sangat takut dalam ujian itu? Frandin, di sisi lain, tampaknya bingung. Yah, memang seharusnya seperti ini karena dia baru saja ditambahkan ke grup nanti. Kalau begitu jangan buang waktuku lagi. Rowan kemudian fokus pada Firmel lagi sebelum bertanya. Katakan padaku, apa lagi yang kamu inginkan? Tidak mungkin hanya altar dan metode untuk memasuki persidanganmu ini. Firmel menarik napas dalam-dalam sambil mengangguk. Benar saja, dia masih berencana untuk mendapatkan lebih banyak barang. Aku ingin kamu mengizinkan putraku memasuki tanah surgawimu. Kali ini, bahkan Rowan terkejut. Itu jelas bukan sesuatu yang mereka harapkan. Namun demikian, Firmel akhirnya mengeluarkan niatnya yang sebenarnya sejak awal. Yah, setidaknya, Firmel sepertinya mempercayai mereka sekarang. Bab 645 Beri Aku Pil. Tidak, lebih tepatnya, dapat dikatakan bahwa ini adalah rencananya sejak dia mengetahui tentang invasi. Dia benar-benar tidak percaya orang lain bisa memasuki ujian garis darah mereka tanpa diketahui. Adapun penguasa jiwa, merekalah yang mengendalikan ujian garis darah. Tidak perlu bagi mereka untuk memasuki persidangan tanpa ada yang memperhatikan. Mereka benar-benar bisa datang dan masuk langsung, dan tidak ada yang akan mengatakan apa-apa. Rowan terdiam sejenak sebelum berkata, apakah Anda tahu apa yang Anda minta? Pertama-tama, bagaimana Anda berharap untuk membawa putra Anda ke tanah surgawi persatuan? Saya yakin Anda tahu betul seberapa jauh jaraknya. Jika bukan karena ujian, kedua idiot ini akan lulus, mereka tidak akan muncul di tempat Anda berada. Firmel kemudian menunjuk Rean dan Agis sebelum menjawab. Sederhana, biarkan mereka pergi dengan muridmu. Cepat atau lambat, mereka harus kembali padamu. Ketika itu terjadi, kamu bisa membiarkan dia bergabung dengan tanah surgawimu. Agis, yang mendengarkan, mau tidak mau bertanya. Dan kau, akan mempercayai kami, begitu saja. Bagaimana jika kita membunuh putramu untuk menghilangkan bobot matinya?
Aku ragu dia cukup kuat untuk melawan salah satu dari kita. Bahkan Gian di belakangku hanyalah penolong sementara. Firmel tidak suka perasaan berbicara dengan manusia pada tingkat yang sama, tetapi dia harus mengabaikannya untuk saat ini. Saya sudah menyelidiki kunjungan Anda ke klan Asumsi. Sepertinya Anda sedang mencari satu pembantu lagi, bukan? Dia harus memiliki setidaknya tanda garis keturunan peringkat 5, yang jelas bukan masalah bagi anak saya. Apakah ada bedanya jika Anda memilih seseorang dari sana atau di sini? Ryan menyipitkan matanya saat dia berkata sebagai tanggapan. Tapi kamu juga harus tahu bahwa pembantu dari klan Asume harus menelan pil racun untuk memastikan dia akan setia. Apakah kamu memberitahuku bahwa kamu tidak keberatan mengetahui bahwa manusia memiliki kendali atas kehidupan putramu? Itu kuncinya di sini. Klan Asumsi tidak tahu bahwa pemimpin sebenarnya dari kelompok mereka adalah manusia. Selain itu, klan Asumsi adalah klan yang tidak membenci manusia. Namun, bagaimana dengan Imperial Guardian ini? Atau lebih baik lagi, bagaimana dengan putranya? Dia juga keturunan dari keluarga kerajaan Palif. Apakah dia akan menerima hal seperti itu? Namun, jawaban Firmel mengejutkan semua orang. Dia tidak akan keberatan, aku juga tidak. Rowan segera mengerti sesuatu. Begitu, sepertinya ada alasan di balik tindakanmu selain membiarkan putramu bergabung dengan tanah surgawi kami. Firmel mengangguk. Namun, sebelum dia bisa menjelaskan, seorang pria muda memasuki kamar mereka. Ayah, biarkan putra ini menjelaskan sisanya. Benar saja, itu adalah putra Firmel. Dia telah mendengarkan percakapan mereka sejak awal. Dia benar-benar terkejut ketika suara Rowan muncul di ruangan meskipun dia tidak hadir. Setelah semua yang dia dengar, bahkan dia percaya kelompok Ryan berasal dari Unity Celestial Land. Itu adalah satu-satunya penjelasan yang mungkin untuk itu. Firmel mengangguk padanya sebelum memperkenalkannya kepada Ryan dan yang lainnya. Ini anakku, Kled Palif. Kled kemudian menatap Ryan dan Agis saat ekspresinya berubah. Jadi kamu benar-benar 100% manusia. Memikirkan rumor itu nyata. Namun, bakatmu jauh melebihi milikku. Dia bisa melihat itu dengan sens spiritual dan kekuatan jiwanya. Aku akan berbohong jika aku mengatakan itu tidak menggangguku melihat manusia berkinerja lebih baik daripada diriku sendiri. Namun, aku tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan hubungan antara manusia dan Sasvin lagi. Seperti yang Anda tahu, saya adalah keturunan keluarga Kekaisaran Palif, tetapi dari cabang yang cukup jauh bersama dengan ayah saya. Itu sebabnya kami bahkan tidak memiliki tanda garis keturunan peringkat 7 seperti anggota keluarga kekaisaran di ibu kota. Namun, ada masalah dengan itu. Cabang keluarga kami seharusnya tidak ada. Bahkan jika Anda melihat ke semua kota lain di kekaisaran, Anda tidak akan menemukan keturunan lain dengan tanda garis keturunan peringkat 5 seperti kami. Ryan akhirnya mendapatkan jawaban atas salah satu keraguannya. Keraguan bahwa keturunan keluarga kekaisaran hanya memiliki tanda peringkat 5. Tentu saja, dia tidak menghentikan Kled untuk berbicara. Yah, ada urusan luar beberapa ratus tahun yang lalu antara kaisar dan rakyat jelata selama salah satu kunjungannya ke negara ini. Itu sebabnya kita ada sekarang. Masalahnya adalah bahwa itu selalu dirahasiakan. Sejauh ini, itu sebenarnya bukan masalah. Ryan dan Rowan sudah mendapatkan gambaran tentang apa yang terjadi. Dengan Rowan berkata, baiklah, aku mendapatkan gambaran lengkapnya. Sederhananya, sisi keluargamu semakin besar, dan menyembunyikan keberadaanmu yang keluar dari perselingkuhan semakin sulit. Itu sama dengan mengatakan bahwa kaisar menyebarkan garis darah superiornya dengan siapapun. Tentu saja, anggota keluarga lainnya tidak menyukaimu, terutama permaisuri. Alasan kamu ingin bergabung dengan tanah surgawi adalah karena kamu membutuhkan latar belakang. Jika kamu menjadi salah satu anggota kami, pihak permaisuri akan memilikinya, untuk berpikir dua kali sebelum bergerak padamu. Membosankan. Kled dan Firmel tersenyum pahit sebagai tanggapan. Mereka tidak meragukan bahwa masalah seperti ini membosankan bagi Ryan dan Tuan Agis. Tetap saja, itu adalah kesempatan yang tidak bisa mereka lepaskan, bahkan jika itu berarti menjadi pelayan manusia untuk jangka waktu tertentu. Cabang keluarga mereka masih lebih penting daripada harga diri mereka. Selain itu, jika itu benar-benar berhasil dan dia bergabung dengan tanah surgawi, masa depan Kled akan beberapa kali lebih baik. Tuan, saya belum menanyakan nama Anda.
Roan mendengus sebelum menjawab. Kamu bisa memanggilku Elder Hafal. Jika kamu ingin memeriksa identitasku, silakan dan kirim seseorang ke Unity Celestial Land. Kamu dapat menggunakan token ini untuk membuktikan bahwa kamu mengenalku. Tiba-tiba, sebuah token muncul di depan Kled, yang membuat jantungnya berdetak kencang. Ayahnya sudah memverifikasi Ryan, Agis, dan Frandin. Dia yakin bahwa mereka tidak memakai peralatan tata ruang. Namun, hal seperti itu masih terjadi. Betapa konyolnya itu. Roan juga mengerti pertanyaan Kled, yang membuat Kled merasa sedikit malu. Kled dan Firmel saling memandang saat mereka menggunakan spiritual sense untuk berbicara. Beberapa detik kemudian, Kled berbicara. Tidak perlu, Sir Hafal. Ini lebih dari cukup. Roan kemudian berkata. Baiklah, kalian berdua, kalian menginginkan asisten tambahan, kan? Gunakan orang ini. Aku pergi sekarang. Namun, jika kamu jatuh ke dalam situasi yang sama lagi, kamu akan gagal dalam ujianmu. Berbahagialah karena aku tidak gagal, kelompokmu segera. Tepat setelah itu, kekuatan gelap yang mewujudkan suara Roan di ruangan itu menghilang. Dari awal hingga akhir, baik Firmel maupun Kled tidak tahu bagaimana dia melakukannya. Jadi kurasa aku akan berada dalam perawatanmu mulai sekarang. Ryan dan Agis dapat melihat bahwa Kled tidak terlihat senang mengucapkan kata-kata itu. Benar saja, itu masih melukai harga dirinya bahwa dia harus mengikuti perintah mereka. Jika kamu tidak mau, kami tidak akan memaksamu. Gian Torio di sini diberi kesempatan untuk pergi, tetapi dia memutuskan untuk tinggal. Kamu bisa menyerah jika kamu mau. Kled menarik napas dalam-dalam saat ayahnya menyentuh bahunya sebelum berkata. Tidak perlu. Beri aku pilnya. Bab 646 bagaimana dia harus mengatasinya. Kemudian pada hari itu, Ryan dan Agis mengembalikan kerah mereka dan pergi bersama Frandin. Anehnya, Firmel tidak bersikeras pada masalah memasuki ujian garis darah peringkat 5. Lagi pula, karena guru mereka bisa membuat item muncul tanpa bantuan peralatan tata ruang, dia mungkin bisa melakukan hal yang sama dengan murid-muridnya. Bagaimanapun, ruangan tempat mereka melakukan percakapan pribadi seharusnya disegel sepenuhnya. Namun, itu masih terbukti tidak berguna melawan Hafal Roan. Firmel juga tidak bertanya tentang rencana kelompok Ryan. Yang dia tahu hanyalah bahwa itu berhubungan langsung dengan penguasa jiwa. Tanah surgawi dengan koneksi dengan kekuatan itu bukanlah sesuatu yang luar biasa. Itu hanya menambah keyakinan Firmel. Kemudian disepakati bahwa kelompok Ryan akan datang untuk mengambil Kled nanti. Mereka melakukan hal yang sama seperti Syria, meninggalkan pil penyembuhan jika Kled menyerah dalam beberapa hari ke depan. Dalam perjalanan kembali ke kota, Ryan dan Roan terhubung dengan anggota kelompok lainnya untuk membicarakannya. Seperti yang Anda lihat, tujuan Firmel adalah agar putranya bergabung dengan Tanah Surgawi Persatuan sejak awal. Hal baiknya adalah putranya bahkan lebih baik daripada Syria. Dia lebih tua darinya, tapi dia sudah berada di tahap awal alam formasi inti. Selain itu, putranya memang memiliki tanda jiwa keturunan peringkat 5 yang diperoleh. Agis mengangguk saat dia berkata. Dia juga meminum pil racun Roan. Katakanlah, Roan, apa kemungkinan mereka memiliki cara untuk menyembuhkan racun di tubuhnya? Roan merenung sebentar sebelum berkata. Seharusnya tidak mungkin tanpa seseorang dengan afinitas elemen gelap. Namun, keluarga Firmel pasti memiliki lebih banyak sumber daya daripada klan Asumsi. Bahkan jika mereka berseteru dengan pihak permaisuri, mereka masih keturunan langsung. Nah, keturunan langsung rahasia. Itulah masalahnya. Roan cukup yakin bahwa klan Asumsi tidak akan memiliki cara untuk membersihkan racunnya dari tubuh Syria. Tapi klan Kekaisaran berbeda. Roan tidak berpikir dia adalah dewa yang maha kuasa atau apapun. Apakah mereka tidak takut kita akan melarikan diri setelah kita meninggalkan tanah milik Firmel? Tidak masalah. Cabang samping Firmel dengan punggung menempel ke dinding. Dia tidak bisa mengambil risiko membuat musuh keluar dari kita karena dia pikir kita dari Tanah Surgawi Persatuan. Dia hanya bisa percaya bahwa kita akan menepati janji dan menyatukan putranya. Masalahnya adalah kita sama sekali bukan bagian dari Tanah Surgawi. Apa yang akan terjadi setelah Kled menyadarinya? Kalina kemudian menyarankan, bagaimana jika Roan merencanakan latihan rutinnya dan membuatnya mengerti bahwa pilihan terbaiknya adalah mengikuti kita apapun. Maksudku, itu berhasil untuk Frandin.
Kia menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. Masalahnya di sini adalah masalah keluarganya. Bahkan jika metode pelatihan kami dapat membuatnya lebih kuat lebih cepat, dia tidak akan memiliki latar belakang untuk menjaga cabangnya tetap aman. Zasvin yang sebangga dia mungkin tidak akan terima ditipu oleh kita. Bahkan jika itu berarti kematiannya, dia akan mencoba meninggalkan kita untuk memperingatkan ayahnya bahwa rencananya gagal. Rowan setuju dengan Kia. Tepat. Frandin merasa percakapan ini agak aneh. Dengan itu, dia berkomentar. Kenapa kita malah membicarakannya? Jadi bagaimana jika dia tahu bahwa itu semua hanya lelucon? Kita bisa meninggalkannya begitu saja setelah kita mendapatkan apa yang kita butuhkan. Kita tidak perlu menepati janji atau semacamnya, kan? Jika Anda merasa tidak enak tentang ini, Anda bisa mengatakan yang sebenarnya dan membuatnya memutuskan apakah akan terus mengikuti kita atau tidak. Jika dia menolak, beri dia pil penyembuhan dan biarkan dia kembali sendiri. Semua orang terkejut dengan kata-kata Frandin. Memang, mengapa mereka begitu memikirkannya? Bukankah Kled seorang Zasvin yang jelas-jelas tidak menyukai manusia? Mengapa mereka harus peduli? Frandin benar. Kesampingkan topik ini. Kami hanya akan menggunakannya sampai kami aman. Setelah itu, kita serahkan padanya. Semua orang setuju saat mereka mengangguk. Mempertimbangkan bagaimana Zasvin memperlakukan manusia di dunia ini, mereka sudah bisa dianggap sebagai orang suci hanya dengan membiarkannya pergi nanti. Bagaimanapun, perjuangan di antara anggota keluarga kekaisaran bukanlah masalah mereka. Dengan mengatakan itu, kelompok Ryan kembali ke bengkel. Setelah sampai di sana, Ryan langsung menuju bengkel. Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Ryan tersenyum main-main pada mereka sebelum berkata. Dengan Firmeldi, pihak kita, pada dasarnya kita memiliki izin bebas untuk menjual senjata dan armorku di rumah lelang. Bukankah aku harus mengambil kesempatan ini untuk meningkatkan cadangan batu roh kita? Oh, itu benar. Kami akan membantu. Ryan mengangguk sambil berkata. Bagus. Saya berniat membuat senjata elemen yang berbeda, jadi saya akan membutuhkan afinitas elemental Anda. Tentu saja, mereka tidak akan menjadi tipe pengumpulan energi elemen. Saya juga akan mengerjakan proyek baru peralatan elemen ringan saya untuk melihat apakah Agis dapat menggunakan keterampilan spiritual dan light bending saya. Frandin tidak membutuhkannya karena dia tidak perlu menyembunyikan kultivasinya. Adapun para gadis, Anda semua adalah pembudidaya energi yin, jadi tidak mungkin untuk melakukan itu. Petik 2. Mereka tidak keberatan dan langsung melangkah maju mengikuti perintah Ryan. Namun, Ryan memperhatikan bahwa ada seseorang yang hilang. Yah, Rowan tidak ada di sana sejak dia mengerjakan kekuatan jiwanya, mencoba membuat rutinitas pelatihan baru. Ryan sedang memikirkan orang lain. Ngomong-ngomong, di mana Kalina? Kia dan Malaka saling tersenyum sebelum berkata. Menurutmu kenapa kita membeli begitu banyak barang? Kita ingin membuatnya selucu dan secantik mungkin. Dia seharusnya menguji efek dari transformasi sekarang. Ryan, Agis, dan Frandin tidak bisa menahan tawa. Hahaha, saya tidak berpikir itu akan berhasil pada Rowan. Kia dan Malaka mengangguk. Kami tahu. Lagi pula, lebih baik daripada tidak mencoba apapun, kan? Ryan mengangkat bahunya saat dia menjawab. Yah, kurasa itu benar. Kia kemudian mendekatinya sebelum memeluknya dari belakang, sangat mengejutkannya saat dia berbisik di telinganya. Ngomong-ngomong, bagaimana denganku? Apakah kamu tidak mau memberiku kesempatan? Yang lain tidak menganggapnya aneh. Lagi pula, hanya Rowan yang tahu bahwa pernikahan Ryan saat itu adalah lelucon. Namun, sangat jarang melihat mereka berdua sedekat itu. Bukannya mereka menganggapnya aneh. Bagaimanapun, keluarga Sasamil menghilang karena sistem permata jiwa. Sulit bagi Kia untuk mengatasi fakta ini bahkan jika mereka mencoba untuk bertindak dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Ahem, Rowan dan aku masih menjadi alasan. Kia kemudian menutup bibir Ryan dengan jarinya. Salahmu. Kita berdua tahu itu tidak benar. Kamu tidak akan pernah membiarkan itu terjadi jika kamu memiliki kekuatan untuk menghentikannya. Tentu, aku masih sedih dengan semua yang terjadi, tapi aku bukan idiot. Aku hanya butuh waktu untuk pulih dari itu. Itu sebabnya saya tidak mencoba hal lain sejak saat itu. Namun, melihat Kalina habis-habisan dengan emosinya, saya merasa seperti kehilangan dia. Itu sangat mengganggu saya. Dengan mengatakan itu,
aku memulai kembali rencanaku menjadi istrimu secara nyata. Ryan menggaruk belakang kepalanya. Bagaimana dia harus menghadapinya sekarang? Bab 647 Aku bukan Rowan. Ahem, bagaimana kau bisa begitu, langsung? Kia tersenyum ketika dia berkata. Kalina hanya melakukan hal yang sama. Agis dan Frandin hanya bisa berkata, "Hei, dua sejoli di sana. Bisakah kita mulai bekerja? Aku tahu kamu sudah menikah, tetapi kamu tidak perlu melemparkannya ke wajah para jomblo kita." Malaka tertawa setelah mendengar itu. Hahaha, tidak apa-apa. Memiliki udara hangat di sekitar bukanlah hal yang buruk. Agis meliriknya sebelum bertanya. Kamu mengatakan itu, tapi bagaimana denganmu? Bukankah kamu lajang, sama seperti kami? Tidakkah itu mengganggumu sedikit pun? Malaka mengangkat bahunya saat dia berkata. Yah, aku perlu menemukan seseorang yang akan menyukai diriku. Frandin, Kia, Ryan, dan Agis segera menggelengkan kepala. Lupakan saja, kehidupan seorang lajang juga tidak buruk. Mulut Malaka berkedut saat dia menjawab. Kamu tidak perlu setulus itu, tahu. Mereka semua tertawa, yang membuat Malaka semakin tak berdaya. Anda akan lihat, pasti ada seseorang di luar sana seperti saya. Itu akan menakutkan, tapi kita lihat saja nanti. Ryan kemudian menatap Kia sebelum berkata. Tetap saja, apakah Anda yakin bisa mengabaikan apa yang terjadi di planet Sunkan? Maksud saya tidak yakin apakah saya mau. Kia menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. Aku tidak akan mengabaikan itu. Sebaliknya, aku akan berlatih keras untuk membalas dendam kepada siapapun yang melakukan itu. Bagi mereka untuk tidak mempertimbangkan nilai kehidupan seluruh planet, mereka pasti tipe terburuk yang pernah kamu harapkan, temukan. Tetap saja, kamu akan membantuku, kan? Ryan menatapnya dan kemudian pada Malaka dan Agis, yang segera mengangguk padanya. Baiklah. Aku juga akan melakukan yang terbaik untuk menemukan siapa yang melakukan itu. Pasti akan memakan waktu lama, tapi kita akan sampai di sana, pada akhirnya, jika kita tidak mati di jalan, itu adalah. Kia dan yang lainnya mengangguk, kecuali Frandin, yang tidak banyak berhubungan dengan situasi planet mereka. Yah, dia tidak keberatan membantu. Ryan kemudian menatap Kia sambil tersenyum lagi. Nah, kalau begitu, aku bukan Rowan, tahu. Komentar itu membuat Kia bingung. Apa maksudmu? Ryan kemudian meraih pinggangnya dan menarik gadis itu mendekat sebelum menciumnya di depan semua orang. Mereka telah berciuman berkali-kali sebelumnya untuk menjaga penampilan. Namun, ini adalah pertama kalinya Ryan menciumnya semata-mata karena dia menginginkannya. Nah, Malaka, Agis, dan Frandin tidak merasa aneh sejak mereka menikah. Mereka hanya berpikir bahwa Ryan dan Kia tidak memiliki momen ini sebelumnya karena apa yang terjadi di Sunkan. Sedikit yang mereka tahu bahwa hari ini benar-benar berbeda. Ryan benar-benar melakukannya atas kemauannya sendiri, yang membuat hatinya meleleh. Ryan kemudian mendekati telinganya dan berbisik juga. Kau membawanya untuk dirimu sendiri, ibu dari anak-anakku. Ekspresi Kia menjadi merah padam saat Ryan melepaskannya. Baiklah, semuanya. Pertunjukan pasangan sudah selesai. Mari kita mulai mengerjakan senjata yang akan dijual di pelelangan bulan depan. Agis, Frandin, dan Malaka mengangguk sambil menjawab secara bersamaan. Baiklah. Adapun Kia, dia tidak mendengar apapun saat adegan sebelumnya diputar di benaknya. Benar saja, Ryan bukanlah Rowan. Karena dia tahu yang sebenarnya dan tidak menyalahkannya, Ryan tidak punya alasan untuk menahan diri lagi. Hanya apa yang saya dapatkan. Tiba-tiba, pintu kamar mereka terbuka saat Kalina masuk. Dia tampak luar biasa setelah Malaka dan Kia mengerjakannya dengan pakaian dan riasan baru mereka. Namun, sepertinya dia bahkan tidak menyadarinya karena ekspresinya sendiri semerah Kia. Juga, dia tampak agak acak-acakan dan lemas. Malaka, jelas, langsung maju bertanya. Hei, kenapa kau mengabaikanku dan lewat begitu saja? Begitukah cara teman memperlakukan satu sama lain? Kalina terkejut sesaat, dan baru kemudian dia menyadari bahwa semua orang sudah ada di sana. Oh, kamu sudah kembali. Kalau begitu, jangan pedulikan aku. Sampai jumpa lagi. Sebelum ada yang bisa mengatakan apa-apa, Kalina bergegas ke kamarnya, meninggalkan semua orang memakan debunya.
Mencurigakan. Ryan adalah orang yang menganggapnya paling aneh. Itu tidak masuk akal. Rowan tidak akan pernah peduli tentang betapa cantiknya Kalina karena dia tidak peduli dengan hal-hal seperti itu. Padahal, kenapa sepertinya ada sesuatu yang benar-benar terjadi di antara mereka? Kia, Malaka, dan Agis mengangguk sebagai jawaban. Mereka cukup mengenal Rowan untuk mengatakan bahwa Ryan benar. Itu mungkin sesuatu yang dilakukan Kalina pada dirinya sendiri. Jika aku tidak salah, Rowan tidak melihat ada yang salah. Yah, itu benar. Itu pasti pikirannya sendiri. Tunggu, bukankah kamu setidaknya penasaran? Siapa tahu, Rowan mungkin benar-benar melakukan sesuatu padanya. Saat itulah semua orang tertawa terbahak-bahak. Hahaha, tidak mungkin itu terjadi. Entah dari mana, pintu kamar terbuka lagi, dan Rowan juga masuk. Benar saja, dia memiliki wajah sedingin es yang sama seperti biasanya. Melihat itu sudah cukup bagi semua orang untuk memahami bahwa Kalina pasti terlalu memikirkan sesuatu lagi. Adapun bagaimana penampilannya, mungkin dia tersandung di suatu tempat. Ryan kemudian mengambil kesempatan untuk menanyakan hal lain. Hei, Rowan, apakah kamu tahu bagaimana rutinitas baru kita akan bekerja? Kita mungkin pergi keluar kota selama beberapa hari untuk mengunjungi wilayah Demon Beast terdekat untuk mencobanya. Mata semua orang berbinar setelah mendengar itu. Lagi pula, mereka semua sudah ingin menguji kekuatan jiwa mereka. Namun, Rowan melewati mereka dan berjalan ke ruangan lain. Dari awal hingga akhir, seolah-olah dia bahkan tidak bisa melihat mereka. Petik 2, petik 2. Hanya tentang apa itu? Mungkinkah Rowan benar-benar mengambil tindakan? Itu tidak mungkin, kan? Malaka dan Kia saling memandang dan mengangguk. Ini membutuhkan penyelidikan yang cermat. Ryan bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengatakan apapun sebelum Kia dan Malaka bergegas ke kamar Kalina, menutup pintu di belakang. Pada akhirnya, hanya 3 pria, dan seekor burung yang mendengkur yang tersisa di bengkel. Haruskah kita bertanya pada Rowan juga? Mereka menyipitkan mata setelah pertanyaan itu. Apakah menurutmu Rowan akan mengatakan sesuatu? Memang, lebih mudah mati terkena meteor daripada membuat Rowan membuka mulutnya saat ini. Namun, mata Ryan tiba-tiba menyala saat dia berkata, "Tidak, saya pikir itu layak dicoba. Ayo pergi." Meskipun mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi di kepala Ryan, Agis dan Frandin mengangguk ketika ketiganya memasuki kamar Rowan, hanya menyisakan Kentaki yang tertidur. Bab 648 lepaskan ide ini. Ryan dengan cepat memasuki kamar Rowan hanya untuk melihatnya makan sesuatu di atas meja. Agis dan Frandin muncul tepat di belakang Ryan segera setelah itu dan tidak menemukan sesuatu yang aneh dengan itu. Kemudian lagi, Rowan biasanya setidaknya akan melirik mereka ketika mereka tiba, tetapi kali ini, dia bahkan tidak melakukan itu. Agis dan Frandin berdiri di sudut sementara Ryan duduk di seberang meja bersamanya. Hei, Rowan. Dengan itu, Rowan memandang Ryan dan bertanya. Apa? Sebagai tanggapan, Ryan menatapnya dengan ekspresi kaget dan berkata, "Apa maksudmu dengan apa? Aku tidak percaya kamu menyerang Kalina. Astaga, kamu telah menyembunyikan perasaanmu yang sebenarnya dengan sangat baik sampai sekarang. Aku benar-benar tidak tahu seberapa banyak kamu menahan diri, tapi Bung. Itu benar-benar membuka mata di sana." Agis dan Frandin terkejut dengan kata-kata Ryan. Kalina diserang. Kenapa mereka tidak mendengarnya? Namun, mereka segera mengerti apa yang coba dilakukan Ryan. Dia tidak tahu apa yang terjadi, jadi dia langsung pergi dengan pilihan terbaik yang tersedia, berpura-pura bahwa Kalina memberitahunya tentang hal itu. Jika dia salah, Rowan hanya akan menepisnya. Tapi bagaimana jika dia benar? Anehnya, ekspresi Rowan langsung berubah menjadi cemas saat dia berteriak sebagai tanggapan. Dia memberitahumu. Dengan kata-kata itu, keterkejutan Ryan berubah menjadi kenyataan. Frandin dan Agis tidak berbeda. Rowan adalah ahli dalam melihat kebohongan. Dia tidak akan pernah mengacau sama sekali. Namun, dia benar-benar jatuh cinta pada omong kosong Ryan sekarang. Itu hanya menunjukkan bahwa sesuatu benar-benar terjadi di antara mereka berdua. Apa? Aku hanya bercanda. Tunggu sebentar, jika kamu mengatakan itu, mungkinkah kamu benar-benar berhubungan dengannya? Ekspresi Rowan langsung menjadi gelap. Benar saja, dia menyadari bahwa dia telah tergelincir. Persetan, aku tidak ingin membicarakannya. Asteris bang, asteris.
Ryan kemudian membanting meja saat dia menuntut untuk mengetahui yang sebenarnya. Persetan, akankah aku membiarkan kesempatan ini berlalu? Cepat, katakan padaku apa yang terjadi. Jika tidak, maka aku akan bertanya pada Kia nanti. Kamu harus tahu betul bahwa Kalina tidak akan bisa menyembunyikan apapun darinya dan Malaka. Elemen gelap mulai menyebar di sekitar Roan segera setelah itu, menunjukkan bahwa dia benar-benar kesal dengan desakan Ryan. Namun, elemen cahaya Ryan juga telah menyebar, sepenuhnya melawan elemen gelap Roan. Apakah kamu pikir aku takut padamu? Aku mungkin bukan lawanmu dalam pertarungan 1 lawan 1, tapi kamu pasti tidak menarik perhatian Zasvin di luar bengkel, kan? Agis mau tidak mau mengatakan sesuatu sebelum itu meningkat. Hei, Rowan, apakah ada gunanya menyembunyikannya lagi? Ayolah, kami tidak buta. Meskipun kamu dengan tegas menolak kenyataan, jelas bagi semua orang bahwa kamu sangat menyukai gadis itu. Frandin juga menambahkan, aku belum mengenalmu selama orang lain. Tapi aku tahu bahwa kamu selalu membuat keputusan yang paling logis. Kamu adalah seseorang yang pasti tidak suka membuang waktu, kebalikan dari itu saat ini. Sejauh yang saya tahu, Anda jauh lebih langsung dengan semua yang Anda lakukan. Saya tidak melihatnya sekarang. Rowan terkejut dengan kata-kata Frandin. Setelah itu, elemen gelapnya surut saat dia bergumam. Kau benar. Memikirkan orang seperti Frandin akan mengatakan itu padaku. Mulut Frandin berkedut sebagai jawaban. Apa yang dia maksud dengan seseorang seperti dia? Setidaknya dia tidak tahu apa-apa tentang perasaannya sendiri, tidak seperti Rowan. Tiba-tiba, suara Sister Orb bergema di ruangan saat dia berkata, "Yah, kamu memutuskan untuk berbicara jelas merupakan keputusan yang bagus. Kalau tidak, saya akan melakukannya sendiri." Hahaha, ya dewa, itu panas. Setelah mendengar itu, rasa ingin tahu Ryan dan yang lainnya langsung melonjak. Adapun Rowan, dia benar-benar berharap dia memiliki kekuatan untuk menghancurkan orb saat ini. Kembali ke masa lalu, Kalina telah mengenakan pakaian barunya dan mempersiapkan diri dengan bantuan Malaka dan Kia. Setelah itu, dia pergi menemui Rowan sehingga dia bisa menanyakan pendapatnya sendiri tentang itu. Dia sama sekali tidak mengharapkan apa-apa. Lagi pula, siapa yang tidak tahu kepribadian Rowan? Dia tidak pernah menunjukkan minat pada penampilan seseorang sebelumnya, dan mungkin akan tetap sama bahkan sekarang. Meskipun demikian, itu masih patut dicoba. Paling-paling, dia tidak akan mendapat tanggapan, mempertahankan status quo. Hei, Rowan, kamu di sana. Suara Rowan dengan cepat datang dari dalam saat dia menjawab. Memasuki. Kalina kemudian memasuki kamarnya saat Kia dan Malaka diam-diam menyemangatinya dari belakang sebelum dia menutup pintu. Tentu saja, Malaka dan Kia juga tidak mengharapkan kemajuan. Di dalam ruangan, Rowan sedang duduk di atas formasi pengumpulan energi spiritual yang telah disiapkan Ryan sebelumnya. Apa itu? Kalina kemudian berpose dan bertanya padanya sambil tersenyum. Lihat, apa pendapatmu tentang pakaianku? Rowan merenung sebentar sebelum mengangguk. Sepertinya pas. Kamu mengikuti instruksiku dan membeli sesuatu yang memungkinkan kamu bergerak dengan mudah jika kamu perlu bertarung. Itu selalu baik untuk siap untuk apapun. Kalina merasa ingin menangis setelah mendengar itu. Bukan itu yang ingin dia dengar sama sekali. Yang saya tanyakan adalah apakah Anda menemukan penampilan saya saat ini lucu atau cantik? Apakah pakaian dan riasan ini terlihat bagus untuk saya? Apakah Anda ingin melihat lebih banyak lagi? Rowan menyipitkan matanya saat dia bertanya. Apakah ada gunanya strategis untuk itu? Saat itulah dia menyadari. Sekarang saya memikirkannya, saya telah melihat banyak wanita menggunakan tubuh mereka untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Jelas, tidak ada kekurangan kematian yang penyebabnya di kehidupan masa lalunya adalah di mana wanita cantik menggunakan penampilan mereka untuk mencapai tujuan mereka. Entah kebetulan atau tidak, dia telah melihat semuanya. Begitu, itu yang kamu rencanakan. Tapi aku tidak pandai menilai penampilan. Namun, aku tidak akan menggunakan pendekatan sensual di planet ini karena itu akan terlalu berbahaya karena statusmu sebagai manusia dan seorang wanita berambut pirang. Kalina terdiam. Rowan berpikir bahwa dia ingin menipu pria lain daripada mencoba terlihat imut untuk dia. Dengan itu, dia kehilangan kesabaran dan berkata, "Ya, itu benar. Aku ingin menggunakan tubuhku untuk mendapatkan hal-hal yang kuinginkan.
Siapa tahu, rambut pirangku mungkin lebih berguna daripada yang kau kira. Lagi pula, aku hanya datang ke sini untuk melaporkan itu. Begitu Frandin kembali, aku akan berkencan dengannya dan mencoba penampilanku pada beberapa Zasvin yang lebih lemah. Siapa yang peduli jika mereka melampiaskan keinginan mereka padaku? Selama aku mendapatkan apa yang aku inginkan, maka tidak apa-apa. Lagi pula, tubuh kita tidak lebih dari tumpukan daging, kan? Selama aku berhati-hati, aku akan baik-baik saja. Kalina kemudian berbalik untuk meninggalkan ruangan. Tentu saja, dia hanya mengatakan itu karena marah. Tidak mungkin dia melakukan itu, hanya saja Roan tidak tahu pada saat itu. Mendengar itu, Roan tiba-tiba merasakan keengganan yang besar. Apa yang dia katakan kurang lebih sama dengan kata-katanya. Tidak ada perbedaan apapun. Namun, kenapa seluruh tubuhnya berteriak untuk menghentikannya? Dalam pikirannya, dia harus menghentikannya apapun yang terjadi. Dia tidak bisa membiarkan itu terjadi. Anehnya, bahkan sebelum dia selesai memproses pikiran-pikiran itu, tubuhnya bergerak dengan sendirinya. Asteris merebut asteris. Roan segera menarik lengannya, membawanya kembali padanya. Namun demikian, Kalina sudah bosan dengan aksi setengah-setengah yang sama. Dia telah melihat Roan bertingkah seolah dia peduli saat itu tetapi kemudian mengatakan bahwa dia sedang membayangkan sesuatu beberapa kali sebelumnya. Dia yakin dia akan melakukan hal yang sama lagi. Apa kamu mau? Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Roan menekannya ke dinding di belakangnya dan mencium gadis itu. Mata Kalina kemudian melebar tidak percaya, meskipun dia tidak menyukainya.